Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aprilia Endah Nurcaya dari Universitas Muhammadiyah Lampung, Prodi Ekonomi Syariah, NPM 19060009. Baiklah, di video kali ini saya akan menjelaskan tentang ma'rifatullah. Setiap muslim seharusnya mengenal Tuhannya dengan baik, yaitu Allah, satu-satunya zat yang berhak untuk disembah dan ditaati. Ma'rifatullah adalah puncak akidah dan tauhid seorang muslim. Ma'rifatullah merupakan tolak ukur kualitas keislaman dan keimanan seseorang. Karena untuk mencapai ketinggian iman, seorang muslim harus tahu dan mengenal dengan baik siapa Tuhannya. Makna dari ma'rifatullah sendiri bukanlah mengenal zat Allah, karena hal itu tidak mungkin terjangkau oleh akal manusia yang terbatas. Ma'rifatullah menurut Ibnul Qayyim sebagaimana didefinisikan oleh ahli ma'rifah adalah ilmu yang membuat seseorang melakukan apa yang menjadi kewajiban bagi dirinya dan konsekuensinya pengenalannya. Ma'rifatullah tidak dimaknai dengan arti harfiah semata, namun dimaknai dengan pengenalan terhadap jalan yang mengantarkan manusia semakin dekat dengan Allah. Mengenalkan rintangan dan tantangan yang ada dalam perjalanan mendekatkan diri pada Allah. Figur teladan dalam ma'rifatullah adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dialah sosok yang paling mengenal Allah, paling dekat dengannya, dan paling taat kepada perintah-perintahnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sayalah orang yang paling mengenal Allah dan paling takut kepadanya." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Tingkatan berikutnya yang paling mengenal Allah adalah ulama yang mengamalkan ilmunya. Orang yang mengenal Allah dengan benar adalah orang yang mampu mewarnai dirinya dengan segala macam bentuk ibadah. Kita akan mendapatinya sebagai orang yang rajin sholat. Pada saat yang lain, kita dapati ia senantiasa berzikir, tilawah, pengajar, mujahid, pelayan masyarakat, dermawan, dan lain-lain. Tidak ada ruang dan waktu untuk ibadah kepada Allah, kecuali dia ada di sana. Dan tidak ada ruang dan waktu yang dibenci Allah, melainkan ia menjauhinya. Ma'rifatullah adalah puncak kesadaran yang akan menentukan perjalanan hidup selanjutnya. Dengan ma'rifatullah, manusia bisa mengetahui tujuan hidup yang sesungguhnya. Ketidakadaan ma'rifatullah membuat orang hidup tanpa arah dan tujuan yang jelas. Bahkan orang yang tidak mengenal Allah dengan benar dan menjalani hidupnya seperti binatang. Ma'rifatullah adalah asas perjalanan ruhiyah manusia secara keseluruhan. Orang yang mengenal Allah akan merasakan hidupnya tenang, lapang, dan dia hidup dalam rentangan panjang antara sabar dan syukur. Dari ma'rifatullah ini, manusia akan mengenali kehidupan di luar alam materi seperti malaikat, jin, dan roh. Dengan ma'rifatullah, seorang muslim akan senantiasa menjaga dirinya dari melanggar aturan-aturan Allah, sehingga hidupnya dipenuhi dengan rahmat dan ridho Allah. Puncak ilmu adalah mengenal Allah. Seseorang dikatakan sukses dalam belajar atau menuntut ilmu apabila dia semakin mengenal Allah dan semakin dekat pada Allah.
Jadi percuma sekolah tinggi-tinggi, gelar prestisius, segudang harta melimpah, dan jabatan melangit bila itu semua tidak menjadikannya semakin dekat, semakin kenal, dan semakin taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Marifatullah adalah nikmat yang sangat besar. Mengenal Allah akan membuahkan akhlak mulia. Betapa tidak, dengan mengenal Allah kita akan merasa tatap, didengar. Betapa tidak, dengan mengenal Allah kita akan merasa ditatap, didengar, dan diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga langkah dan gerak kita terarah pada jalan yang dikehendaki Allah. Inilah kenikmatan hidup yang sebenarnya. Dengan ma'rifatullah hidup menjadi tenang, terarah, ringan, dan bahagia. Sebaliknya, jika kita jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, hidup akan terasa berat, sempit, dan sengsara. Tenggelam dalam lumpur dosa dan terus-menerus hidup dalam rentang waktu dan ruang kehinaan. Dan sudah dijelaskan di dalam Quran surah Toha ayat 124 yang artinya, barang siapa yang berpaling dari peringatanku, maka sesungguhnya baginya kehidupan yang sempit dan akan kami bangkitkan pada hari kiamat dalam keadaan buta. Nauzubillahi min zalik. Adapun ciri-ciri orang yang mengenal Allah, orang yang ma'rif, tidak takut dan tidak bersedih hati dengan urusan duniawi. Karena itulah kualitas ma'rifah kita bisa diukur. Bila kita selalu cemas dan takut kehilangan dunia, berarti kita belum mengenal Allah dengan baik. Sebab orang yang ma'rifah susah senangnya tidak diukur oleh ada tidaknya dunia, tetapi diukur oleh dekat tidaknya dirinya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang ma'rifah akan senantiasa menjaga kualitas ibadahnya, karena akan terjaganya ibadah akan mendatangkan banyak manfaat dan keuntungan dalam hidup ini. Apa saja yang bisa menguntungkan di dalam hidup ini? Yang pertama, hidup selalu berada di jalan yang benar. Yang kedua, memiliki kekuatan dalam menghadapi cobaan hidup. Yang ketiga, Allah akan selalu mengaruniakan dalam hidupnya. Yang keempat, akan selalu optimis dalam menghadapi kehidupan. Yang kelima, memiliki kendali dan kontrol dalam hidup sehingga tidak selalu terjerumus dalam jurang kemaksiatan. Yang keenam, selalu berada dalam bimbingan dan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketujuh, memiliki ruhiyah imaniyah yang kuat. Amin. Dan di antara sarana yang dapat mengantarkan kita kepada ma'rifatullah adalah yang pertama, akal sehat. Akal sehat manusia jika digunakan untuk memikirkan dan merenungkan apa yang ada di sekelilingnya dari ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dapat menjadikan pemiliknya sampai pada ma'rifatullah yang sempurna. Al-Quran menjelaskan dalam berbagai ayatnya pengaruh perenungan makhluk terhadap pengenalan kepada Sang Kholik. Allah berfirman yang artinya sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan silih bergantinya malam dan siang terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang mengingat Allah dalam keadaan berdiri, duduk, atau dalam keadaan berbaring, dan mereka memiringkan tentang penciptaan langit dan bumi, seraya berkata, "Ya Tuhan kami, tiadalah Engkau menciptakan ini sia-sia. Maha suci Engkau, Maha peliharalah kami, maka peliharalah kami dari siksa api neraka." Amin. Rasulullah SAW bersabda yang artinya, berpikirlah
kalian tentang ciptaan Allah dan janganlah berpikir tentang zat Allah. Hadis riwayat Abu Nuaim. Yang kedua, para nabi dan rasul. Kita dapat mengenal Allah dengan baik melalui dakwah dan penjelasan dari para rasul karena mereka memang diutus untuk mengenalkan dan mengajak manusia kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman yang artinya, sesungguhnya kami telah mengutus rasul-rasul kami dengan membawa bukti-bukti nyata dan telah kami turunkan bersama mereka Alkitab dan keadilan supaya manusia dapat melaksanakan keadilan. Yang ketiga, nama dan sifat Allah. Mengenali nama dan sifat Allah disertai dengan perenungan maka dan pengaruhnya bagi kehidupan ini menjadi sarana untuk mengenali Allah. Cara inilah yang Allah gunakan untuk memperkenalkan diri kepada makhluknya. Dengan asma dan sifat ini terbukalah jendela bagi manusia untuk mengenali Allah lebih dekat lagi. Asma dan sifat Allah akan menggerakkan dan lebih dekat lagi. Asma dan sifat Allah akan menggerakkan dan membuka hati manusia untuk menyajikan pancaran cahaya Allah. Allah berfirman yang artinya, katakanlah serulah Allah atau Ar-Rahman dengan nama yang mana saja kamu seru, Dia memiliki nama-nama yang baik. Baiklah, video ini saya akhiri. Apabila ada salah-salah kata, saya mohon maaf. Kepada Allah, saya mohon ampun. Sekian, terima kasih. Billahi fi sabilil haq, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.